warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Agnes Nubila dari kelas 11 TKD 2. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang mikrotik atau MTCNN. Nah, selamat menonton. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 3 yaitu networking models. Di bab 3 ini ada 8 materi yang akan saya bahas, yaitu 1 konsep networking model, lalu 2 TCP IP model, lalu 3 TCP IP model application layer, lalu keempat TCP IP model transport layer, lalu kelima TCP IP model network layer, lalu keenam TCP IP model data link dan link layer dan physical layer, lalu ketujuh encapsulation dan decapsulation, yang kedelapan OSI model. Langsung saja kita ke pertama, yaitu konsep networking models. Nah, ketika berbicara tentang networking model hari ini sangat identik dengan jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, sebelum mempelajari administrasi jaringan seperti Cisco, Mikrotik, dan lain-lainnya, yaitu kita perlu memperkuat basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, untuk memperkuat dasar jaringan komputer ini, kita bisa belajar menggunakan networking model. Nah, networking model adalah proses bertukar data yang memerlukan aturan rules yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer dapat saling berkomunikasi. Aturan inilah yang disebut networking model. Networking model memungkinkan setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan open standard networking model. Nah, saat ini terdapat 2 open standard networking model yang terkenal, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Nah, misalkan terdapat 3 vendor berbeda, agar ketiganya bisa saling berkomunikasi, dibutuhkan aturan yang sama. Inilah yang disebut networking model. Dengan adanya aturan yang sama, setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki modelnya masing-masing, yaitu contohnya pada tahun 1974, yaitu vendor IBM membuat networking model bernama SNA atau System Network Architecture. Nah, namun karena setiap vendor memiliki model sendiri, muncul masalah jika sebuah jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor berbeda dengan model yang berbeda pula, maka akan sulit menghubungkannya. Untuk itulah dibuat open networking model agar setiap vendor dapat berkomunikasi melalui standar yang sama. Tujuannya adalah untuk menjembatani antar vendor sehingga mereka bisa saling terhubung. Networking model yang digunakan bisa berupa OSI model atau TCP atau IP model. Nah, OSI model dibuat oleh lembaga ISO International atau International Organization for Standardization. Nah, lalu TCP atau IP model dibuat oleh lembaga DoD, Department of Defense. Nah, OSI model umumnya digunakan untuk media pembelajaran, sementara TCP atau IP digunakan secara praktis di dunia nyata. Lalu dengan adanya open networking model, kini vendor seperti Cisco, IBM, maupun Mikrotik dapat saling berkomunikasi dengan lancar karena mengikuti aturan yang sama. Lalu kita ke materi yang kedua, yaitu TCP atau IP models. Nah, TCP atau IP models adalah merupakan jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Model ini mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau bahkan yang berbeda jaringan network dapat saling berkomunikasi ya. Untuk membantu pemahaman, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer atau lapisan. Nah, secara dokumentasi TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, yaitu seperti application, transport, internet, network access. Namun dalam penerapan di dunia nyata atau real network, itu TCP atau IP model sering dibagi menjadi 5 layers, yaitu seperti application, transport, network, data link, physical. Nah, lalu kita ke materi yang ketiga, yaitu TCP IP model application layer. Nah, kalian bisa cari website yang corner.org
fast.com. Nah, dimana di sini akan membahas materi tentang networking model. Lalu kita masuk pada nah, di sini kita lihat yang ini. Networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana, biasanya seperti ini, yaitu jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti Rutherford, ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisik. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Nah, ini terus networking sangat acak-acakan dan tidak terstruktur, dan pada networking model maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Di sini ada manfaat networking, yaitu seperti satu, agar kita tahu gambar besar jaringan komputer itu seperti apa, lalu kita mengetahui bagaimana hardware dan software dapat berfungsi secara bersamaan, lalu troubleshooting lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Lalu istilah-istilahnya sudah didefinisikan seperti application, transport, network. Ini membantu kita untuk membandingkan fungsional dasar dari hubungan jaringan yang berbeda. Agar pengguna lebih mudah paham ada teknologi yang baru dikembangkan, kita jadi lebih mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor. Nah, terlihat ini sangat kompleks memang ya, tetapi untuk memudah pemahaman mengenai hal tersebut kita dapat melalui dari tahapan sederhana saja. Ini seperti usahakan kita hafal dan mengerti fungsi utama dari setiap lapisan. Ini seperti ini. Nah, ini itu untuk menggambarnya kita dapat menggunakan singkatan seperti ini, dimulai dari atas ke bawah seperti ini. Anak application, lalu presentation, lalu visualization, lalu tidak itu transport, lalu nakal network, dan data link, lalu pintar fisikal. Ini kalian cukup pahami protokol seperti di atas saja ya. Nah, kenali PDU setiap lapisan. PDU atau protokol data unit, sebuah unit data dari protokol tertentu dari tiap layer yang mengandung informasi data. Bingung kan? Intinya nanti PDU ini memiliki field informasi yang harus dikompil dan kemudian dihubungi kembali. Ini penting pada vers selanjutnya akan terus-menerus kita singgung, jadi mohon baik-baik. Ini seperti layer 5-7 application, session, presentation, lalu data. Layer 4 transport yaitu segmen, layer 3 itu network, paket, lalu layer 2 itu data link, frame, lalu layer 1 physical yaitu bit. Di sini jangan bingung kalau kadang ada yang menyebutkan kiriman data antar perangkat jaringan, hanya saja itu mencakup semua PDU di atas. Jangan pula salah menempatkan ketika berbicara routing menyebutkan transmisi frame, atau ketika berbicara switching menyebutkan data atau segmen. Lalu kita ke materi yang keempat, yaitu TCP atau IP Transport Layer. Transport layer berfungsi untuk menyajikan layanan data ke application layer atau melakukan transfer data. Terdapat dua protokol utama di layer ini, yaitu seperti TCP atau Transmission Control Protocol, lalu UDP, User Datagram Protocol. Nah, perbedaan TCP dan UDP yaitu TCP mendukung error checking atau pengecekan kesalahan, cocok untuk komunikasi data seperti web atau email. Nah, UDP itu digunakan untuk video streaming, gaming, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi tanpa banyak pemeriksaan error. Nah, salah satu fitur penting di TCP adalah error recovery.
mesianis. Contohnya saat klien mengirim request ke web server, ini di application layer responnya berupa HTTP, header, dan data. Di transport layer, data tersebut ditambahkan TCP header lalu dibungkus menjadi segmen sebelum dikirim ke jaringan. Jika respon dari web server hilang atau error, klien akan mengirim request ulang hingga berhasil. Nah, lalu kita ke materi yang kelima, yaitu TCP atau IP Network Layer. Pada network layer, protokol utamanya adalah IP atau Internet Protocol. Nah, IP menyediakan dua fitur penting, yaitu seperti satu addressing, lalu dua routing. Nah, addressing ini memberikan identitas unik ke setiap perangkat jaringan, lalu routing itu menentukan jalur tercepat agar data sampai ke tujuan. Nah, addressing itu setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik yang disebut IP address. IP address memiliki dua versi seperti IPv4 yaitu 32 bit terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit, yaitu jumlah maksimalnya itu ini jumlah maksimal hostnya yaitu 4.967.296 ya. Lalu IPv4 yaitu 128 bit terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 bit. Nah, jumlah maksimal hostnya yaitu ini ya, sangat besar. Nah, contoh komputer 1 IP-nya itu 192.168.1.1. Lalu contoh komputer yang kedua yaitu 1.92.168.1.2. Nah, jika komputer 1 ingin berkomunikasi dengan komputer 2, maka komputer 1 mengirim data ke alamat IP ini 1.2. Routing itu routing bekerja layaknya kantor pos yang mencari rute tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contohnya paket A dan paket B dikirim melalui beberapa rute ini. Sistem akan memilih rute yang paling efisien agar sampai ke tujuan dengan cepat. Lalu kita ke materi yang keenam, yaitu TCP atau IP model data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, sedangkan physical layer mendefinisikan media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Contohnya, agar tiga perangkat dapat saling terhubung, kita membutuhkan media penghubung berupa wired atau kabel seperti UTP kabel, lalu wireless seperti gelombang elektromagnetik. Nah, fitur penting di data link layer adalah FCS, Frame Check Sequence. Nah, yaitu mekanisme error detection tanpa melakukan recovery. Nah, perbedaannya dengan TCP di transport layer adalah TCP itu mendeteksi dan memperbaiki error, lalu data link hanya mendeteksi error. Alamat yang digunakan di data link layer disebut MAC address. Lalu kita ke materi yang ketujuh, yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation adalah proses membungkus data di setiap layernya. Sebaliknya, decapsulation adalah proses membuka kembali bungkus data tersebut. Nah, ilustrasi yaitu data dari application layer ditambahkan TCP atau UDP header menjadi segmen. Nih. Lalu segmen masuk ke network layer ditambahkan dengan IP header menjadi paket. Nah, lalu paket ke data link layer ditambahkan header dan trailer menjadi frame. Di physical layer dikirim sebagai bit 0 dan 1. Nah, proses dari pengirim disebut encapsulation. Saat data diterima, lapisan-lapisan header dihapus satu persatu, atau decapsulation sampai data asli diterima oleh receiver. Nah, lalu kita ke materi yang terakhir atau yang ke-8, yaitu OC model. OC model atau Open System Interconnection dibuat oleh ISO, International Organization for Standardization pada tahun 1984.
Model ini muncul karena sebelumnya setiap vendor memiliki sistem sendiri, sehingga komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Dengan adanya OSI model, komunikasi antar vendor menjadi lebih mudah karena ada standar minimum yang disepakati. OSI model layers itu terdapat 7 lapisan dalam OSI model, yaitu seperti application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, lalu data link layer, lalu physical layer. Nah, sedangkan pada TCP atau IP model hanya terdapat 5 layer, yaitu seperti application, transport, network, data link, lalu physical. Nah, perbedaan utama adalah pada application layer di OSI model yang dipecah menjadi 3 bagian, seperti application, presentation, lalu session. Sama PDU atau protokol data unit, yaitu seperti layer 7 yaitu PDU, lalu layer 6 itu PDU, layer 5 itu PDU, lalu layer 4 itu segmen, lalu yang layer 3 itu paket, lalu layer 2 itu frame, lalu yang layer 1 itu bit. Layer 5 sampai 7 disebut buffer layer, berkaitan dengan aliran data. Sedangkan layer 1 sampai 4 yaitu disebut sebagai lower layer, berkaitan dengan interface, format data, dan komunikasi. Nah, cukup sekian di bab 3 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.